Ya Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dengan tampilnya seorang ibu yang melihat Yesus lalu mengatakan, "Berbahagialah orang atau ibu yang telah mengandung dan melahirkan engkau," menunjukkan kepada kita bahwa biasanya dalam hidup yang lebih peduli dengan kebahagiaan itu kaum ibu-ibu atau perempuan. Laki-laki biasanya tidak terlalu berpikir tentang kebahagiaan. Bagi dia yang penting hidup itu enjoy saja. Tapi nanti kalau sudah memasuki masa sudah tidak produktif lagi, baru pelan-pelan dia mencoba berpikir tentang kebahagiaan. Apa yang disampaikan oleh seorang ibu sebenarnya mencerminkan kerinduan dari mereka yang mengalami krisis kebahagiaan dalam hidup. Dan biasanya yang banyak susah mengalami kebahagiaan, walaupun di satu sisi yang merindukan banyak kebahagiaan itu ibu-ibu, itu juga ibu-ibu juga atau kaum perempuan. Mungkin karena saking tingginya rasa rindu mereka akan kebahagiaan, dan ketika itu tidak tercapai, itu yang membuat mereka juga banyak tidak bahagia dan susah menemukan kebahagiaan karena ekspektasi terlalu tinggi. Saya rasa memang kebahagiaan itu bukan hanya soal kebutuhan ibu-ibu. Semua manusia pasti ingin bahagia. Dan orang yang sangat merindukan kebahagiaan pasti mereka yang mengalami kekeringan jiwa. Seringkali saya mengatakan, kita terlalu banyak memperhatikan apa yang ada di luar jiwa di dalam hidup kita. Penampilan tubuh, penampilan badan, penampilan aksesoris dunia. Tapi seringkali kita kurang memperhatikan dan kurang berkorban untuk memperhatikan kebutuhan jiwa atau psikologi. Jangan dulu spiritual. Karena di dalam jiwa kita juga ada beberapa tingkatan kebutuhan. Ada kebutuhan psikologi, itu kebutuhan jiwa biasa. Sedangkan kebutuhan spiritual itu tentang hidup rohani. Nah, hidup rohani ini itu tingkatan yang lebih tinggi di dalam jiwa. Maka kalau hidup rohani diperhatikan, otomatis jiwa itu selalu tegar, segar. Makanya kalau jiwa selalu disirami secara rohani, pasti cenderung membuat orang agak mudah menemukan kebahagiaan daripada yang kurang memperhatikan hidup rohani, pasti agak susah menemukan kebahagiaan. Kita ini kan suster dan romo rohaniwati. Kalau sampai kita tidak tampak bahagia, itu berarti rohani kita kering. Sehingga kalau kita melihat dan menemukan para romo dan para suster yang sering cemberut, muka masam, muka kering, ini pasti masalah rohani. Benar ya suster? Tapi kalau orangnya ceria, murah senyum, ramah, itu pasti rohaninya mantap. Nah, kemana kita pergi untuk menimba kebahagiaan? Kalau menurut Yesus, sumber kebahagiaan itu bukan pada ibu yang melahirkan dia, tapi pada siapapun yang mendengar dan memelihara sabda Allah. Menerima dan memelihara sabda Allah. Dan memang sabda Allah itu sabda bahagia sebenarnya. Sehingga kalau mau bahagia, baca saja kitab suci. Apalagi kalaupun tidak terlalu gemar membaca yang lain, cukup baca saja khotbah di bukit.
itu sudah sangat menghibur. Mahatma Gandhi bahkan pernah menganggap khotbah di bukit atau sabda bahagia itu sebagai sabda terbesar dalam hidup. Sayang sekali kalau kita menjadi pengikut Yesus, tapi kita tidak mencari kebahagiaan di dalam kitab suci. Untuk apa kita punya kitab suci? Coba nanti sesekali, sekarang kita zaman canggih, seringkali saya mengingatkan, buka HP itu jangan lupa buka e-Katolik. Di sana ada bacaan harian. Kalaupun kita tidak bisa membaca, kita bisa mendengar. Kami sendiri saja tadi di dalam mobil, sambil untuk siap khotbah kan, dengar saja dari e-Katolik. Itulah kemudahan dari kecanggihan yang ada. Dan kalau mendengarkan sabda Allah itu selalu memberikan keteduhan, kenyamanan, sukacita, dan kebahagiaan. Tapi sebaliknya, kalau banyak mendengar berita, itu yang membuat kita banyak stres. Contoh, BBM naik, nah pasti kita stres. Beras akan naik. Tapi yang membuat kita tidak menyadari itu gini, dunia punya cara memberikan kita atau memanipulasi kebahagiaan itu dengan memberikan informasi lain yang membuat kita seolah-olah lupa apa yang menjadi persoalan bagi hidup. Contoh, ketika isu BBM naik, maka isu seperti kopi Sainidanya Jessica mereka dimunculkan lagi. Kan sudah lama itu. Isu tentang perang di Israel muncul. Nah, orang semua rame-rame berpikir dan berbicara tentang masalah itu dan masalah orang. Padahal masalah utama itu BBM naik. Tapi kalau orang tidak mengalami kejernihan jiwa, maka ia tidak bisa berpikir jernih untuk melihat semuanya itu. Dan ini masalah terbesar untuk kita di zaman sekarang. Kurang berpikir jernih. Dan berpikir jernih itu ada konektivitasnya dengan jiwa yang bahagia. Kalau kita bahagia, pasti pikiran kita akan jernih. Bahkan segala pikiran yang kalut pun akan dijernihkan oleh jiwa yang bahagia. Contohnya gini, kalau kita lagi mood, seburuk apapun informasi dan kenyataan di luar, pasti tidak akan mempengaruhi kita kan. Sebaliknya, kalau kita lagi tidak mood atau tidak bahagia, informasi baik dan perbuatan baik pun yang dilakukan orang seringkali tidak membuat kita senang dan bahagia. Maka memang menurut saya kebutuhan terbesar dalam hidup adalah memperoleh kebahagiaan. Tapi tidak ada kebahagiaan yang didapat kalau kita tidak menyatukan diri dengan Tuhan atau menggantungkan hidup pada sabda Tuhan. Maka pesan Yesus juga menjadi pesan untuk kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Apa yang ditulis oleh referen Mazmur juga baik untuk kita maknai. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Hanya dalam Tuhan kita menemukan sukacita dalam hidup. Bahwa di dunia ada kegembiraan, tapi kegembiraan tidak sama dengan sukacita dan kebahagiaan. Sukacita dan kebahagiaan itu anugerah roh. Dan itu salah satu dari 7 buah roh. Kalau mau bergembira ria, di dunia terlalu banyak. Pergi ke tempat hiburan atau kemana saja. Tapi yang pasti, kalau kita mengobati atau mencari kebahagiaan di tempat hiburan dunia, memang waktu kita ada di situ, kita senang dan enjoy. Tapi ketika keluar dari kondisi itu, kita sepi dan tidak bahagia lagi. Tapi kalau kita datang ke hadapan Tuhan, duduk, diam, memasrahkan diri kepada Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, itulah yang memberikan ketentraman. Apalagi seringkali saya mengingatkan, Ekaristi itu sumber kebahagiaan. Kalau mau bahagia, terus ikut misa. Karena di dalam misa kita dengar sabda Tuhan yang membahagiakan, nanti dikuatkan lagi oleh tubuh Kristus yang membahagiakan. Makanya sebelum terima tubuh Kristus, selalu kita diingatkan, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Jadi Tuhan itu selalu memberikan kita kebahagiaan. Kita yang sering menampik dan menutup diri untuk tidak menerima kebahagiaan yang dianugerahkan Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan memelihara sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati dan membahagiakan kita.